sebuah perjalanan menelusuri keberagaman batik di Pulau Jawa. Jadi trip ini terlaksana karena kerjasama Bersukaria Tour dan Art Gallery yang dibawa oleh Mas Tony. Dan di trip Journey to Batik ini, pertama kali kita berkolaborasi dengan batik researcher Sabine Bolk dari Belanda. The purpose of this trip is to bring people closer to batik, that they not only buy the cloth but also learn more about the making and the craftspeople behind it. Peserta dari trip kali ini kebanyakan dari Singapura dan Malaysia. Mereka itu sebagian besar adalah peneliti batik, pencinta batik, ada yang arsitek juga, dan kolektor batik. Dan video ini tidak mungkin terselenggara tanpa adanya dukungan dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Hai, saya Tony Sugiarta dari Art Gallery. Hai, perkenalkan, nama saya Dimas Surya Harsono Putro. Saya adalah founder dari Bersukaria Tour. Hello, I am Sabine Bolk. I'm from the Netherlands. I'm a batik researcher and an artist. Dan selamat datang di Journey to Batik. Di trip kali ini kita mulai dari Jogja, tepatnya di Batik Winoto Sastro, itu di mana tempat Sabine belajar batik pertama kalinya. Dan kita mengulangi Journey to Batik itu dari sana. Setelah itu kami belajar tritik dan jumputan dengan warna alam di Marengo. Dan di sini peserta bisa hands-on memulai selendang yang mereka kreasikan menggunakan teknik jumputan dan tritik dan juga pewarna alam indigo. Lokasinya cukup di pinggiran kota Yogyakarta, tapi digalakan atau diprakarsai oleh anak muda yang cukup aktif, namanya Nuri, yang ingin juga mempertahankan warisan batik itu sendiri dan memperkenalkan desainnya sendiri. Dari Jogja kita ke Solo, di mana kita mengunjungi Museum Batik Darar Hadi, dan kita belajar dan melihat semua jenis batik dari berbagai masa kejayaan batik Indonesia. Dari Solo kita pergi ke Lasem untuk mengunjungi beberapa pembatik. Salah satunya Rumah Batik Lumintu yang diprakarsai oleh Mbak Eka. Sebuah batik yang sudah dijalankan secara turun-temurun dan itu juga merupakan contoh untuk melestarikan batik. Keesokan harinya kita pergi mengunjungi KUB Sri Kandi, di mana teman-teman juga bisa mencoba menyanting di atas kreasi selendang mereka yang dipandu oleh Ibu Ramini sendiri. Lalu juga kita mengenal kota Lasem ini melalui jelajah jalan kaki. Kita mengunjungi Museum Masjid Lasem juga, kita mempelajari sedikit tentang sejarah Islam, penyebaran Islam di sana, dan tentang sedikit budaya Tionghoa, karena sebenarnya Lasem ini dikenal juga dengan Tiongkok kecil. Karena ketika kita berada di Lasem, kita merasa waktu itu seperti berhenti ya. Dan kita juga mengunjungi batik Nyahkyok yang terkenal dengan motif gunung pring-ringgitnya yang sudah terancam punah. Jadi kesempatan kita untuk mengenal batik ini juga semakin hari semakin menipis. Selanjutnya kita mengunjungi Kudus, di mana kita mengunjungi rumah Mas Padloli di Omah Batikku ya. Di sana kita juga mempelajari bagaimana motif batik pedalaman ini bisa
berpadu dengan cantik dengan motif batik pesisiran yang biasanya warnanya juga suka kontras ya, tapi di tangan Mas Fadloli ini tercipta motif-motif batik yang indah. Tak lupa juga kita berkunjung ke Masjid Menara Kudus yang merupakan kombinasi antara bangunan arsitektur Hindu, Jawa, dan Islam. Dari Kudus kita pergi ke Semarang untuk mengunjungi Pak Heno dari Batik Z, di mana kita belajar mengenai batik, tritik, dan ekoprint menggunakan warna alam. Workshop ini tuh memiliki persediaan dari hulu ke hilir, jadi dia juga punya kebunnya sendiri, menanam sendiri, memanen sendiri, dan semua bahan bakunya itu sudah tersedia di alam. Jadi dia tidak beli, dia menumbuhkan sendiri untuk menjadi pewarna batiknya. Selanjutnya kita ke Pekalongan untuk mengunjungi Museum Batik Pekalongan. Selain beberapa batik yang didisplay, teman-teman juga bisa mencoba mengecap batik di workshop yang ada di Museum Batik. Dan setelah itu kita pergi ke Batang untuk mengunjungi dua tokoh batik yang mungkin menginspirasi Sabin. Salah satunya Mas Sium yang merupakan salah satu pembatik tertua yang pernah kita kerjasama, dan juga Mbak Nurul, salah satu yang termuda, di mana dia mungkin bisa menjadi ikon dari masa depan batik. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke barat ke kota Cirebon untuk mengunjungi Ibu Uka dari Batik Putri Masina di daerah Trusmi Cirebon, di mana kita belajar mengenai batik Cirebon, seperti salah satunya motif Megamendung yang mungkin teman-teman kenal. Harapannya trip ini juga bisa memunculkan inspirasi pada generasi muda untuk bisa terlibat aktif melestarikan batik ini ke depannya. Jadi harapan saya untuk batik Indonesia ke depannya mungkin supaya teman-teman bisa lebih kenal lagi proses dari wastra ini, lebih mengenal bukan hanya dari segi filosofi atau motif atau sejarah, dan juga mungkin mengenal sisi humanis dari batik itu sendiri. Journey to Batik. See you next time.